Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita. Selama 1 minggu ini Tuhan bersama dengan kita. Dan hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji namanya yang kudus. Allah yang bersama-sama dengan kita melewati masa-masa yang sulit. Dan hari ini kita akan merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dengan gemilang bagi umatnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Setiap jemaatmu yang di rumah, yang menyaksikan video ini Tuhan, menyaksikan ibadah online ini Bapa. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Engkau curahkan dari sorga. Dan hari ini kami mau menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Katakan di saat badai. Come on. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian jiwa kami. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat Tuhan, katakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kami nyanyikan nyanyian kami. Bersamamu Tuhan, kami lewati lembah gelap, kami lewati segala tantangan. Bersama Yesus, kau jawaban dalam hidup kami, kau kekuatan dalam hidup kami. Oh, Yesus kau jawaban, Yesus kau jawaban. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sungguh senang tadi kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Saudara Triswan yang telah membawa umat Tuhan masuk ke dalam hadirat-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hati kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengundang Roh Kudus berkarya dalam hidup kami di ibadah online pagi hari ini. Buka hati kami, buat kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Rubah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari Sabat yang Kau jadikan buat kami semua. Berkati seluruh kawanan domba Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi mereka juga Tuhan suatu mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin and amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yang menurut saya judulnya unik dan gampang diingat. Oke? Sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini sekarang. Anda bisa catat judul firman Tuhan ini adalah, Hi, my name is COVID-19. My name is COVID-19. Oke? Si COVID-19 ini menjadi trending topik di seluruh dunia. Ya, sampai hari ini namanya masih populer. Dan si COVID-19 ini mencoba untuk merubah semua yang ada di planet bumi ini. Si COVID-19 ini juga datang untuk menakut-nakuti manusia, Anda dan saya. Si COVID-19 ini juga yang merubah besar di dalam tatanan hidup bermasyarakat, politik, sosial, dan ekonomi. Si COVID-19 ini juga datang untuk memberikan sebuah masa depan yang suram, mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita tidak berhati-hati. Di dalam hati saya, di Alkitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dari terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Hidup yang penuh berkat. COVID-19 ini masuk dalam kategori 3M. Dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Mencuri sukacita Anda, dia membunuh masa depan Anda dan saya akan dibinasakan. Orang, manusia merasa takut sejak COVID-19 ini muncul dari kota Wuhan di daerah Cina sana kurang lebih 8 bulan yang lalu. Sedang berada di Indonesia, pemerintah sedang melakukan sesuatu supaya COVID ini segera berakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saya pengalaman pribadi saya selama saat-saat yang sulit seperti ini, banyak perubahan besar yang terjadi. Tapi satu perubahan besar yang terjadi baru-baru ini, sewaktu saya simpan waktu sama Tuhan, dalam saat-saat teduh saya, Roh Kudus berbicara kepada saya, menunjukkan kepada saya, Tuhan baik sekali dalam hidup saya. Dia menunjukkan begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu memperkenalkan saya kepada diri saya. Saya ulangi, Roh Kudus itu memperkenalkan saya kepada diri saya yang sesungguhnya. Saya merenungkan satu pernyataan itu, menunjukkan siapa sesungguhnya Marganti Sihite ini di dalam dirinya. Di dalam masa-masa sulit seperti saat ini, kita bisa dengar suara Tuhan, dan saya bersyukur ada yang harus saya keluarkan di dalam kehidupan saya. Karakter saya dibenahi, diproses oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya, dan saya baru tahu, baru kenal siapa Marganti sesungguhnya. Mungkin itu akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin itu sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Mengenal diri Anda yang sesungguhnya,
itu adalah sebuah perubahan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan untuk masa depan Anda. Setiap bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara, saya itu mengambil setiap tahun, saya itu mengambil sabbatical, ya, setiap 1 bulan. Jadi apa yang saya lakukan beristirahat dengan Tuhan, dan tim pastoral gereja itu melakukan semuanya semua liturgi di gereja, mulai khotbah segala-galanya, dan saya hanya datang ke gereja hanya untuk menjadi anggota jemaat biasa. Ya, saya menikmati 1 bulan sabbatical, resting in the Lord. Kalau saya keluar kota, saya nikmati. Kalau saya di rumah, saya nikmati bersama-sama keluarga. Tetapi dalam masa-masa COVID-19 ini, di mana kita sudah di lockdown hampir kurang lebih 5 bulan, saya justru lebih menikmati dibandingkan masa-masa sabbatical saya setiap tahun. Pernyataan yang tadi saya katakan bahwa saya kenal diri saya sesungguhnya, bagi saya itu adalah sebuah revelation, sebuah pewahyuan, supaya saya bisa maju terus bersama-sama dengan Tuhan, dengan hati yang tulus dan iman yang hanya mengandalkan Tuhan. Ya, perubahan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang Kristen seharusnya tidak bertahan di dalam perubahan. Orang-orang Kristen itu harusnya mengambil keuntungan dalam perubahan, namun harus menjadi orang yang menyebabkan perubahan tersebut. Anda dan saya harus yang menyebabkan perubahan terjadi sekeliling kita. Bukan COVID-19 yang akan merubah situasi sekeliling kita, tetapi Anda dan saya, orang yang cinta sama Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kitalah yang menjadi orang-orang yang menyebabkan perubahan tersebut. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Di Amsal pasal yang ke-15 ayat 14 berkata demikian, Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Mari kita datang ke Tuhan setiap hari supaya hati kita itu benar-benar mencari Tuhan, mempunyai pengertian, mencari pengetahuan, dan Tuhan menunjukkan langkah-langkah hidup kita setiap hari. Ada 3 poin yang akan saya bagikan di firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita harus menghadapi COVID-19 ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk benar-benar kita coba berpikir sejenak, dan coba kita mengenyampingkan yang namanya si COVID-19 ini yang sudah memperkenalkan dirinya, yang membuat manusia menjadi takut. Coba kita lupakan dulu sementara, ya. COVID-19 ini, Anda sudah banyak dengar ceritanya, Anda sudah banyak dengar informasi setiap sore, setiap hari selalu ada berita tentang berapa yang positif kena COVID hari ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tutup dulu telinga kita, dan kita singkirkan si COVID-19 ini. Mari kita melihat kepada visinya Tuhan, supaya kita bisa menggenapi visi yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, sehingga kita punya semangat iman untuk maju terus, pantang mundur. Ada amin, saudaraku? Katakan ke kiri kanan Anda, maju terus, pantang mundur. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30 dari terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Dan dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil. Sebuah pernyataan dari Yohanes yang mengatakan tentang Yohanes Pembaptis, yang mengatakan bahwa Yesus itu harus semakin besar, saya ini harus semakin kecil. Saya ini juga termasuk di dalamnya masalah saya,
Apa yang terjadi dalam hidup saya, siapa saya ini, itu termasuk di dalamnya. Yesus Allah harus semakin besar, masalah kita harus semakin kecil. Poin nomor 1 Anda bisa catat. Allah yang kita sembah itu harus semakin besar, dan Anda dan saya, masalah kita ini harus semakin kecil. Singkirkan COVID-19 ini dulu, jangan dibicarakan, karena kalau kita lakukan seperti demikian, iblis akan bertepuk tangan dan senang sekali untuk mengganggu Anda dan saya, membuat Anda takut dan panik. Jadi jangan besar-besarkan si COVID-19 ini, karena si iblis sungguh-sungguh mau COVID-19 ini membunuh hidup Anda. Mari kita sampingkan dulu dan kita besarkan nama Tuhan kita, ya. Allah harus semakin besar, masalah kita harus semakin kecil. Ada sebuah pertanyaan yang saya mau kasih tahu kepada Anda. Apakah Anda merasakan bahwa Allah semakin besar di dalam hidup Anda di saat-saat seperti ini? Apakah Anda merasakan mukjizat Tuhan pernah terjadi di dalam masa-masa sulit seperti ini? Pertanyaannya hanya Anda yang bisa menjawabnya. Kita dengar khotbah minggu lalu, Pastor Donald membagikan kepada kita, yang membangun iman kita, bahwa terjadi perubahan besar dalam hidup dia, dalam keluarganya, di dalam gerejanya, di dalam kotanya, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Yang terjadi masalah demi masalah yang pernah mereka hadapi, Tuhan selesaikan karena mereka mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini seharusnya juga demikian. Tuhan yang hidup, roh Tuhan yang hidup dalam hidup kita ini lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pegang ayat itu. Percaya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, saya mau bertanya kepada Anda, apakah masalah-masalah hidup Anda selama masa-masa COVID-19 ini mulai tersingkirkan atau sudah mulai hilang? Keraguan-raguan Anda tidak ragu-ragu lagi. Apakah masalah hidup Anda itu semakin kecil setiap hari karena Anda mengagungkan nama Tuhan? Atau sebaliknya, Anda justru khawatir, Anda justru tidak tahu mau berpikir apa, Anda kadang-kadang ragu, ketakutan, atau makin banyak setiap hari masalah Anda, dan Anda membuat Allah yang Anda sembah itu kecil, tidak besar. Dua pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Anda. Tapi firman Tuhan mengatakan, tadi dikatakan dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan rumah Anda sebagai seorang percaya adalah menciptakan atmosfer daripada dibentuk oleh atmosfer yang ada. Kita lihat sebentar di Filipi pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lingkari kata taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Dan perhatikan kalimat berikut, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama termasuk si COVID-19 ini. Termasuk setiap masalah Anda. Termasuk setiap sakit penyakit Anda. Termasuk segala nama yang pernah Anda sebut. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat Tuhan, Allah Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan nama apa saja, ada nama Yesus di atas segala nama tersebut. Lanjut. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi,
dan yang ada di bawah bumi. Kurang apa lagi? Coba Anda bayangkan kita menyembah Yesus dan semua alam ini akan bertekuk lutut di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Bapak, Ibu, Saudara, mari tangkap firman Tuhan ini. Meteraikan firman Tuhan ini, ya, supaya memberikan kehidupan kepada kita semua. Kita lanjutkan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Bukan hanya bertekuk lutut, yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dikatakan segala lidah mengaku, segala lidah mengaku, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Poin yang nomor 2, mari kita lihat di Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita lihat contohnya apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, di dalam pelayanan pertama dia di muka bumi ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Waduh, saya suka sekali ayat ini. Dikatakan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, bukan setengah-setengah. Penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Kalau kita dibawa ke berbagai macam masalah hidup kita, apakah itu suasana seperti di padang gurun, apakah itu yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini, dunia sedang menghadapinya, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dibawa kemanapun Anda dan saya, Anda pasti menang. Anda tidak pernah akan kalah. Anda tidak pernah akan kecewa. Anda tidak pernah akan takut. Anda tidak akan pernah khawatir akan usaha Anda, karena yang pegang kendali dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Yesus dibawa yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus. Artinya kalau dibawa itu artinya kita nggak punya kekuatan lagi. Kita sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita sudah dituntun dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita lepas diri kita, Roh Kudus yang kita izinkan untuk membawa hidup kita. Sayangnya anak-anak Tuhan tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, dari tradisi nenek moyang kita tidak tahu kita apa itu arti Roh Kudus. Saya lihatkan firman Tuhan kepada Anda, siapakah Roh Kudus itu? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 26 ada di layar televisi Anda. Mari kita baca bersama-sama ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi seorang penghibur. Di masa-masa sulit kita saat ini, kita perlu penghibur. Kita perlu orang yang menghibur kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita. Roh Kudus ini dijanjikan oleh Bapa kita di sorga. Bapa itu tahu kalau kita tuh akan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita, lembah-lembah kekelaman yang kita harus lalui. Bapa itu tahu masalah anak-anaknya, dan dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia sayang sama Anda dan saya. Suatu Anda mendengarkan firman Tuhan ini, dia tahu keberadaan hati Anda. Dia tahu beban berat yang Anda lalui. Dia tahu bagaimana anak-anak Anda, apa yang terjadi sama orang tua Anda, apa yang terjadi sama orang-orang di kantor Anda, apa yang terjadi di pemerintahan kita, di masyarakat kita. Dia tahu. Mata Tuhan tertuju kepada seluruh penjuru dunia ini, karena dia menjaga Anda dan saya. Roh Kudus diberikan Bapa di surga untuk menghibur umatnya
di masa-masa yang sulit ini. Roh Kudus itu dikatakan tadi bahwa dia akan mengajarkan, garis bawahi, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita harus sadar dan berhati-hati di dalam menghadapi COVID-19 ini. Roh Kudus yang mengajarkan Anda. Oleh karena itu kita harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mendengarkan suara Bapa kita. Kita diajarkan baik-baik, supaya kita tidak salah langkah. Roh Kudus juga dikatakan tadi untuk mengingatkan Anda dan saya semua tentang apa yang telah Tuhan katakan kepadamu. Selain mengajarkan, kita juga diingatkan. Oleh karena itu, kalau kita sedang diajarkan sekarang, misalnya begini, gereja Tuhan, kalau pemerintah mengatakan ikutin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, physical distancing, jaga kesehatan, itu kita diajarkan, diingatkan oleh pemerintah. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita lebih daripada yang pemerintah lakukan kepada kita dengan sebutan protokol kesehatan. Ada protokol Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, di mana Dia mengajarkan dan mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kejadian yang ada di depan kita ini, itu atas seizin Tuhan, untuk melihat bagaimana Anda bisa yakin dan percaya penuh segala sesuatunya Tuhan akan selesaikan dengan segera. Amin, saudaraku. Roh Kudus itu diberikan kepada Anda dan saya supaya kita sadar dengan keadaan diri kita semua. Sadar dengan siapa kita sesungguhnya. Salah satu sifat ciri khas manusia akhir zaman, salah satunya adalah manusia itu tidak dapat menguasai dirinya. Disitulah peranan Roh Kudus untuk memberikan disiplin bagi Anda dan saya, sehingga sewaktu kita didisiplinkan, diajarkan, dan diingatkan, kita bisa menguasai diri kita menghadapi si COVID-19 ini. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga saya akan bagikan adalah dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai keempat. Bagaimana kita bisa menghadapi si COVID-19 ini, supaya kita tahu bagaimana kita berjalan nanti maju bersama-sama dengan Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ketiga dikatakan, firman Allah itu menopang segala yang ada. Ya, karena firman Allah itu penuh dengan kekuasaan. Jadi segala yang ada di muka bumi ini, yang menopangnya itu firman Allah. Tadi Tuhan katakan di firman Tuhan bahwa iblis mencoba Yesus dengan mengatakan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan jelas mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada makanan yang rohani, ada makanan yang jasmani. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya fokus ke yang jasmani. Tuhan mau kita juga fokus kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita renungkan setiap hari, kita aplikasikan setiap hari, itu bukan untuk hanya satu hari. Itu untuk seumur hidup.
Ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang membuat Anda hidup sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, baca dan renungkan firman Tuhan ini setiap hari, maka Anda dan saya akan bertindak hati-hati di dalam setiap langkah-langkah kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah kutipan Chinese proverb dikatakan begini. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Berikan seseorang seekor ikan, Anda akan memberikan orang itu makan untuk 1 hari. Ajarkan orang tersebut untuk memancing ikan, Anda akan memberi makan orang itu seumur hidup. Firman Tuhan ini tidak hanya memberikan Anda dan saya makan 1 hari, tapi firman Tuhan ini akan menopang hidup Anda, menjaga hidup Anda sampai selama-lamanya. Seperti sering saya katakan, jangan hanya kita membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi izinkan firman Tuhan ini membaca hidup Anda dan saya. Ada yang ditegur oleh firman Tuhan, Anda bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kalau kamu mengenal kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Poin yang ketiga, Anda tulis adalah firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Bukan hanya ada tertulis, tapi dikatakan yang terakhir, ada firman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada firman, saya adalah firman Allah. Saya akan berhadapan dengan engkau si pencoba, si COVID-19. Engkau tidak akan menang dalam hidup saya karena ada firman di dalam hidup saya untuk menghadapi engkau. Firman Allah itu adalah hidup dan berkuasa. Mari kita lihat di Ibrani pasal keempat ayat yang ke-12. Saya tutup di ayat ini. Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Apa sih sebenarnya firman Allah itu? Mari kita lihat. Oh, firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Karena kita mengalami bahwa firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam. Dengarkan baik-baik. Kekuatan firman Allah itu lebih tajam dari pedang yang kedua sisinya paling tajam. Jadi firman Allah sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita, sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam menghadapi situasi yang genting saat ini, jangan takut dan khawatir. Renungkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup buat Anda. Suatu Anda katakan firman Tuhan itu hidup buat orang yang mendengarnya, dan bukan hanya firman Tuhan itu berkuasa di dalam diri Anda, tapi suatu Anda katakan akan ada kuasa keluar yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kehilangan visi diberikan semangat oleh Tuhan Yesus. Allah Bapa berkata kepada Joshua bahwa sebelum Joshua diperintahkan oleh Tuhan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Siang dan malam, renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Bertindaklah hati-hati apa yang akan engkau lakukan, karena semua yang kau akan lakukan akan berhasil karena engkau merenungkan firman Tuhan. Allah berkata kepada Joshua. Joshua menangkapnya, dia merenungkannya siang dan malam, dia memperkatakan firman Tuhan tersebut, dia merasakan kuasa dan hidup dari firman Tuhan tersebut, sehingga Joshua bisa mengalami sebuah perjalanan rohani bersama-sama dengan Tuhan, dan dia berhasil di dalam setiap apa yang dia lakukan. Gereja Tuhan yang saya kasih, saya menutup di sini khotbah firman Tuhan pagi hari ini. Jangan kita takut, jangan kita besar-besarkan si COVID-19 ini. Cukup satu kali dia memperkenalkan dirinya,
Sekarang Anda dan saya sebagai gereja Tuhan, mari kita perkenalkan diri kita berhadapan-hadapan dengan si COVID ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup kepada Anda dan saya, yaitu hidup yang penuh dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum saya tutup ibadah online kita pada pagi hari ini, tolong saudara Triswa nyanyikan Hanya Yesus Jawaban di Dalam Hidupku. Hanya Yesus jawaban di dalam hidupku. Selamat menyembah Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dimanapun Anda berada, katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Lagu ini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, katakan bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yes, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi nama yang kudus. Puji nama Tuhan. Suatu kita dengarkan lagu itu tadi kita nyanyikan, memang benar nyata di dalam kehidupan kita setiap hari bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati untuk kita menutup ibadah online kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, nyata besar karyamu dalam hidup kami semua. Ada kalanya kami merasa kesepian, merasa ragu-ragu, bahkan merasa takut. Tapi satu hal yang kami tahu seperti lagu tadi, hanya Yesus jawaban hidupku. Hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ambil rasa takut tersebut, ambil kekhawatiran tersebut dalam hidup kami, supaya kami bisa fokus untuk membesarkan Allah kami. Dan kami bisa fokus juga untuk mengecilkan setiap masalah hidup kami, termasuk situasi COVID-19 ini. Hamba berdoa Tuhan berikan roh penghibur yang sungguh-sungguh bisa memberikan kekuatan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Engkau dari awal sampai akhir ibadah kami. Kami mau menutup ibadah kami ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera menyertai setiap umat Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, baik di rumah dan di luar rumah, biarlah penyertaan Roh Kudus memimpin setiap langkah Anda sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Enjoy your time with your family. God bless you.